Lebih seru lagi dan hanya ada di FIFA Plus. Untuk informasi selengkapnya dapatkan di www.fifaplus.co.id. Dan sekarang akan saya hadirkan sahabat lainnya yang juga dekat dengan Olga Syaputra, Indra Bekti. Bekti, apa kabar Bekti? Baik. Wah, ini kayaknya makin sehat aja, makin tingkat aja ya. Di tengah-tengah promo album ya, Bekti ya. Betul sekali, dalam promo album masih terus. Bekti, Bekti sudah jenguk Olga belum? Belum sih, kemarin Belum tuh masih sempat agak ya? padat terus gitu pada saat terakhir aku lihat dari petnya, dari teman-teman Instagram teman-teman semuanya pada Jenguk foto Olga, jenguk foto, Olga ya. gitu ya. Aku tanya-tanya aja sama teman-teman gitu gimana keadaannya gitu, dan aku sempat BBM dia juga, Mak, gitu kan dipanggilnya Mak itu dia. Mak, terus dijawab sama dia sempat tuh hari Minggu lalu, hari Jumat apa hari Kamis gitu. Oke, Terus dia dijawabnya apa? Jawab ya gitu. Terus udah deh tuh, abis itu belum jawab Belum ada lagi. respon lagi. Ya, belum ada Rencananya respon lagi. menjenguknya mau kapan? Insya Allah sih habis ini nih. Hari ini ya. Hari ini gitu nih, ya. Nah, gitu. Bekti dan juga Mas Aditya Gumai pertama kali mendengar informasi Olga masuk rumah sakit itu dari siapa? Aku dari Papam sih. Dari Pampam ya. Kalau Mas Aditya? Saya dari orang-orang sekitarnya ya, yang cukup dekat dengan saya, tapi memang saya baru datang itu di hari ke-6 setelah masuk ICU. Oke. Ya. Nah, ini kan banyak banget gitu yang bilang ya. Maksud saya juga lihat dari pemberitaan di media mengatakan kalau dokter ini cukup kesulitan gitu untuk memeriksa Olga karena memang dianya ini agak rewel gitu kan. Jadi entah mungkin takut disuntik atau segala macam. Itu bener nggak sih? Iya, Mas? betul. Emang takut jarum, Jarum, suntik. takut dokter, dia paling Takut takut, darah. dia paling nggak mau. Apa Kalau yang ke ditakutin dokter. itu apa? Maksudnya yang dia khawatirin takut ketahuan sakit, maksudnya takut didiagnosis sakit parah atau Ya, apa? salah satunya itu dia didiagnosis terus kemudian nanti dia jadi depresi, jadi stres ya dengan apa hasilnya gitu. Sama dia udah paling nggak suka deh tuh kalau udah ada suntikan masuk ya, terus diperiksa-periksa mungkin sampai dioperasi yang kayak gitu-gitu dia paling nggak suka. Jadi- Rumah sakit dia paling nggak suka. Gitu. Siapa akhirnya yang bisa membuat Olga ini akhirnya mau diperiksa? Yang kalian tahu ini. Akhirnya kan sekarang dia mau disampaikan didiagnosis kena meningitis gitu. Ya menurut saya sih yang membuat dia mau akhirnya keadaan. Iya, Dia udah keadaan begitu Tersiksa kali ya. tersiksa, masuk ke ruang perawatan dan kemudian sampai Pasrah hari dia. ke-6 itu ketika sebelum akhirnya dia muntah malam kan kemudian masuk ke ruang ICU itu kan masih belum mau dicek darah gitu. Begitu masuk ruang ICU ya Akhirnya ya, harus terpaksa. wajib biar bagaimanapun Udah harus dicek terpaksa karena gitu. keadaan gitu ya. Nah kemarin tuh aku sempat dengar juga ceritanya bahwa akhirnya Mak Vera ya, itu manajernya manajernya Olga ya. yang minta, dan juga ini teman-teman dari Antv sendiri itu Mbak Herti segala macam tuh datang ke rumahnya. Ayo dong Gar, Iya. kamu ke rumah sakit dong gitu. Terus si Mak Vera juga sampai ngomong ayo dong Gar, nanti orang-orang pada bilang apa, kok ini manajernya bego amat sih, Iya, kok nggak ngurusin artisnya kayak atau Artisnya. anaknya nih yang lagi sakit Akhirnya kok nggak pun dia gitu?" mau juga kan. Iya betul, ayo dong kasih Mak juga katanya. Iya, dan yang pasti pemirsa bukan hanya Bekti dan juga Mas Aditya Gumai yang selalu support Olga gitu. Iya. Ada begitu banyak juga sahabat-sahabat Olga yang tidak pernah henti-hentinya memberikan support karena memang katanya Olga ini adalah pekerja keras gitu. Iya. Dan kita lihat dalam tayangan berikut. Presenter yang juga komedian Olga Syaputra harus terkulai lemas menjalankan perawatan di sebuah rumah sakit. Ini dikarenakan kesehatannya yang kembali terganggu. Selain faktor kelelahan, kondisi kesehatan Olga yang memburuk juga disebabkan ketidakdisiplinan dalam menjaga pola makanan dan asupan makanan yang bergizi. Tidak pernah istirahat, makannya juga tidak baik, makanya dia mual, muntah, sakit kepala hebat, dan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun, sehingga Olga terkena meningitis. Sederet sahabat yang sempat menjenguk Olga beberapa hari lalu menuturkan kondisi Olga saat pertemuan dengan mereka. Ya memang mungkin dia terlalu diporsir dan terlalu banyak kegiatan, jadi mungkin terlalu capek juga kondisinya, jadi agak lemah gitu ya. Mudah-mudahan aja kita doain, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya. Pokoknya pas ketemu itu ya dia megangin tangan saya aja terus gitu, terus megangin tangan ayah juga gitu. Dia nahan rasa sakitnya, emang bener-bener kayaknya tuh sakitnya dia nggak bisa tahan gitu, yang sakit banget kepalanya gitu ya. Kondisinya sehat, bisa ngobrol sama saya. Waktu saya datang memang dia lagi tidur karena siangnya udah datang sama teman-teman Raffi Ahmad, Luna Maya sama Eni Cagur. Saya datang dia lagi tiduran, saya tungguin dan dia bangun, dia ngobrol. Saya ngobrol, lihat kondisi sih waktu saya jenguk itu sehat, nggak cuma dibilang yang dia rasain cuma kepalanya aja gitu.
Oke, Bekti dan juga Mas Aditya berkaitan dengan memang diagnosis dokter ini mengatakan bahwa Olga ini terkena meningitis atau radang stafus otak. Olganya sendiri setahu kalian sudah tahu belum? Ya belum tahu. Kalau juga iya, sih. kalau menurut saya sih memang tidak akan dikasih tahu karena kan Olga memang secara pribadi nggak mau mendengar apa penyakitnya. Karena dia paranoid juga kan. Jadi memang dia lebih baik Olga memang menghindari Ya. untuk tahu itu Ya ya. udah kalau emang ada obat dia minum gitu Ya, aja. ya, itu Ya aja kan deh. itu aja. Dan untuk obat-obat sendiri yang ada itu dia pasti akan minum atau justru dia juga nggak mau minum juga? Harusnya mau ya. Harusnya sih mau saat ini ya. Ya. Oh awal-awal dulu paling nggak mau tuh Iya. obat-obatan itu paling nggak Saya mau. ingat sekali pada saat kejadian dia yang sebelumnya Iya, itu ya, iya. dia sampai dibuang katanya obatnya kan nggak mau dikonsumsi gitu karena dia takut Betul, kan. betul, betul. Jadi yang dia minum itu yang dia percaya itu ada doanya. Ya bagus sih. Jadi aku pernah ke rumahnya kan waktu itu. Jadi pas di awal-awal dia sakit itu, saya coba nengokin. Pas saya datang ke rumahnya itu ada tuh apa botol-botol tulisan-tulisan Arab gitu, Iya. gitu kan. Terus ada ya apa namanya minyak-minyak itu ya segala macamnya. Tapi pas saya datang ke sana, tadi Bekti lu nengokin gue dong. Oke, datang nggak ada. Katanya dia malah pergi. Loh, gimana sih nih gue udah datang kok nggak Iya. ada? Dia bilang, ya Bekti ini ya dia masih agak lemah sebenarnya, tapi dia masih pengen nyenengin orang, dia masih pengen apa datengin panggilan-panggilan dari Iya. TV-TV. Dia bilang katanya, ya lo tahu sendiri Bekti, kalau TV-TV nggak ada gue kan kayak gimana ya ritmenya gitu. Dia lagi sakit pun aja tetap bisa positif dan bisa menghibur orang gitu ya. Setelah ini pemirsa kita akan membahas lagi mengenai upaya penyembuhan apa saja sih yang kedepannya akan dilakukan oleh Olga Syaputra. SOS segera kembali selain satu ini.